Assalamualaikum, hai semuanya, selamat datang di channel Budak Bihbul dan terima kasih telah mengklik video ini. Well, hari ini channel Budak Bihbul bakal nyeritain alur cerita dari film Boy Seven. Para pecinta film hacker pasti tahu dong film ini tentang apa? Yap, 100 buat kalian yang jawab kalau film ini adalah film tentang hacker. And for your info, Boy Seven adalah film bergenre science fiction dari Belanda yang rilis pada tahun 2015 dengan disutradarai oleh Lawrence Block. Film ini berdasar pada buku Eponymous oleh Miriam Mouse dan alur dari film Boy Seven menggunakan alur maju mundur. So, sebelum spoiler lebih jauh lagi, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan aktifin loncengnya juga ya supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari channel Budak Bihbul. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Let's get to the story. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pemuda di dalam kereta. Dirinya terbangun dalam keadaan seperti orang kebingungan. Dan dalam kebingungannya itu, ia dikagetkan oleh seorang perempuan imut yang memberikan tas kepadanya. Dan tak lama, datanglah dua orang polisi yang menanyakan identitas dan nama si pemuda. Akan tetapi dia tidak memiliki kartu identitas apapun, juga ia tidak mengingat namanya. Dan karena dirasa mencurigakan, polisi pun bermaksud untuk menangkapnya. Namun dengan cepat pemuda itu melawan dan berhasil melarikan diri. Ia pun menjauh dari stasiun dan tiba-tiba ia ditarik oleh si wanita tadi. Lalu mereka pun masuk ke sebuah bangunan dan berhasil bersembunyi. Kemudian di keesokan harinya mereka berdua pergi ke sebuah kedai makan untuk sarapan. Dan saat mereka sedang berbincang, seorang waiters di kedai itu memberi pemuda itu sebuah buku catatan. Lalu pemuda itu pun membukanya, dan terdapat sebuah catatan yang berkata bahwa namamu adalah Sam, dan saat kau membaca buku ini berarti kau telah hilang ingatan. Tak berselang lama, muncullah sebuah berita di televisi bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap direktur anti-teroris William de Greer. Dan menampakkan wajah si pembunuh yang tak lain itu adalah wajah Sam. Sontak orang-orang di kedai itu pun menyadarinya, dan Sam pun kembali dikejar oleh para polisi yang kebetulan sedang ada di kedai tersebut. Lagi-lagi ia pun beruntung berhasil melarikan diri dan ia memasuki sebuah gedung, lalu memandang dirinya sendiri di depan cermin, dan film pun flashback. Scene beralih ke sebuah kampus. Ternyata Sam adalah seorang mahasiswa dan dia hobi bermain komputer, juga pandai dengan hal-hal yang berhubungan dengan internet. Dan semua dimulai ketika ada seorang wanita yang mengetahui kemampuan Sam tersebut. Si wanita itu mengajak Sam pergi ke sebuah tempat di mana komunitas yang bekerja meretas berbagai situs atau website atau biasa disebut hacker berkumpul. Di tempat itu, Sam diminta meretas sebuah situs. Dan ternyata situs tersebut adalah situs milik Departemen Pertahanan Negara yang sangat rahasia. Dan dengan cepat ia pun berhasil memasukinya. Akan tetapi hal itu tidaklah berlangsung lama. Malah kini keberadaan dirinya dan komunitas itu berhasil terdeteksi. Lalu mereka pun tertangkap. Kemudian saat Sam sudah tertangkap, Sam malah ditawari untuk bekerja sama dengan mereka. Dan Sam pun menerimanya. Lalu scene beralih memperlihatkan Sam yang sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat yang terpencil. Dan tempat yang ia tuju adalah sebuah bangunan untuk pelatihan hacker-hacker baru pelindung negara. Dan di scene inilah untuk pertama kalinya Sam bertemu dengan wanita di awal scene. Dan wanita itu bernama Lara. Awalnya pelatihan di sana berjalan normal-normal saja, seperti pelatihan pada umumnya. Akan tetapi ketika malam, pintu kamar mereka selalu terkunci rapat dan hanya bisa dibuka dengan metode fingerprint oleh petugas-petugas keamanan di sana. Dan setiap harinya, selain diajari tentang komputer, mereka pun mengikuti pelatihan-pelatihan fisik lainnya, seperti lari, menuruni gedung, dan bela diri.
Kemudian, di suatu hari, diperlihatkan Sam yang sedang berlari di hutan. Dan secara sembunyi-sembunyi, ia memisahkan diri dari rombongan untuk bermaksud mencari jalan keluar. Akan tetapi, ternyata tempat tersebut dikelilingi oleh tembok yang tinggi dengan kawat berduri di ujungnya. Dan bukan hanya Sam, ternyata Lara pun sama ingin mencari jalan keluar dari sana. Dan karena dirasa mustahil, mereka pun akhirnya kembali. FYI aja, di tempat pelatihan ini, para peserta diberikan kode nomor sebagai panggilannya. Dan mereka tidak lagi menggunakan nama mereka. Dan Sam sendiri dipanggil dengan Seven, yaitu 7. Dan khusus untuk Sam, dirinya mempunyai seorang pelatih sendiri bernama Marit, yang mana Marit adalah seorang yang sangat ahli di bidang teknologi jaringan. Saat sedang berlatih, Marit menguji Sam dengan menyuruhnya untuk mencoba meretas keamanan miliknya. Dan ternyata Sam pun berhasil. Dan ketika Sam akan membuka sebuah file milik Marit, dengan cepat Marit melarangnya. Alhasil, Sam pun merasa heran dan menjadi curiga dengan beberapa keganjilan di tempat pelatihan tersebut. Kemudian Sin beralih memperlihatkan para peserta pelatihan yang sedang melakukan sarapan. Kemudian, Sam memiliki ide untuk mengambil sampel sidik jari seorang petugas pada gelas yang sedang dipegangnya. Sam pun meminta Lara untuk membuat keributan sebagai pengalihan. Dan usaha itu pun berhasil, meski Lara pada akhirnya harus tertangkap. Dengan kecerdasan yang Sam miliki dan dibantu Louis, Sam berhasil membuat sampel sidik jari petugas tersebut. Dan saat dicoba pada sistem, sidik jari buatannya itu pun berhasil. Malam pun tiba, dan setelah dirasa aman, Sam dan Louis pun keluar kamar dengan menggunakan sampel sidik jari yang sebelumnya sudah dibuat. Lalu mereka pun menuju kamar Lara. Akan tetapi, ternyata Lara tidak ada di kamarnya. Dan beberapa saat mereka berkeliling, mereka pun menemukan sebuah ruangan yang berisi jenazah dan terdapat banyak chip di sana. Sam yang penasaran pun membuka komputer yang ada di ruangan itu, dan dirinya menemukan sebuah data tentang operasi yang telah dilakukan kepada teman sesama peserta pelatihan. Dan operasi itu adalah operasi penanaman chip, yang mana jika chip itu sudah tertanam pada seseorang, maka orang itu akan mengikuti semua perintah dari pemilik chip tersebut. Dan terlihat sebuah data bahwa Lara pun sudah berhasil ditanami chip tersebut. Sam yang tak ingin meninggalkan Lara akhirnya mengurungkan niatnya untuk kabur. Dan sebelum kembali ke kamar, ia mengambil chip miliknya dan menggantinya dengan chip yang kosong. Keesokan harinya, saat Sam sedang berbincang dengan Louis, mereka berdua kedatangan si petugas. Dan si petugas meminta Louis untuk keluar. Ternyata si petugas mengetahui bahwa semalam ada muridnya yang keluar. Dan tanpa basa-basi lagi, Sam pun disuntik sebuah cairan yang mana itu adalah obat bius. Lalu Sin beralih memperlihatkan Sam yang sedang dioperasi. Ia ditanami chip miliknya. Beruntung sebelumnya ia sudah menggantikan chip itu dengan chip yang kosong, maka Sam pun tidak terpengaruh. Namun di sini Sam berpura-pura seolah-olah dirinya terpengaruh. Dalam keadaan yang seperti itu, Sam kembali dilatih oleh Marit. Dan di tengah pelatihannya, Marit bergumam bahwa dirinya ingin berubah. Kemudian Marit pergi meninggalkan Sam sendirian. Alhasil, kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Sam untuk mengambil data-data dan bukti-bukti kejahatan di tempat tersebut, yang kemudian ia simpan dalam sebuah flash disk. Sin pun beralih memperlihatkan para peserta yang sedang dikumpulkan, karena si petugas telah menyadari disknya yang hilang. Dan si petugas yang curiga kepada Sam, dirinya menyuruh Sam untuk mematikan rokok di tangannya. Mau tak mau, Sam pun melakukannya. Marit yang sudah berubah dan merasa itu semua adalah salah, berusaha membela Sam dan menghentikan perbuatan si petugas. Namun akhirnya Marit harus mati dibunuh oleh si petugas itu. Dan hanya sampai di situ cerita yang tertulis di buku catatan Sam. Kemudian Sam pun berusaha mengeluarkan sebuah chip dengan membelah pundaknya. Karena mengalami pendarahan yang banyak, Sam pun pingsan. Akan tetapi, dirinya mulai mampu mengingat kembali. Malam itu, dengan dipimpin oleh si petugas, Sam bersama peserta pelatihan lainnya melakukan sebuah misi rahasia. Sam terpaksa harus mengikuti beberapa perintah untuk membobol akses keamanan dan mematikan CCTV. Akan tetapi di sana, Sam diminta untuk tidak mematikan satu CCTV. Dan Sam juga harus berdiri di depan CCTV tersebut. Dan itulah penyebab wajahnya muncul di televisi dan diberitakan sebagai tersangka.
Kemudian scene memperlihatkan Sam dan Lara yang sedang berada di dalam lift. Sam berusaha menyadarkan Lara, tapi Lara tidak menanggapinya. Dan saat mereka akan keluar, tiba-tiba ada seorang pria yang berusaha menyerang Sam. Sam pun berusaha menyuruh pria itu untuk segera pergi, sembari dirinya juga berusaha menahan Lara. Akan tetapi, pada akhirnya pria itu dapat terbunuh oleh si petugas yang menjadi pemimpin mereka. Kemudian Sam pun melarikan diri. Ia berlari melewati sebuah kedai makan, dan di sanalah ia menitipkan buku catatannya kepada seorang waiters. Sam terus berlari, hingga akhirnya ia sampai di stasiun kereta bawah tanah dan terkepung di sana. Menyadari dirinya yang sudah terpojok, Sam pun menjatuhkan sebuah flash disk ke jalur kereta sesaat sebelum memasuki kereta, dan ia pun disetrum hingga pingsan. Kemudian Sam tersadar dan dengan segera mengajak Lara untuk mencari flash disk itu. Akan tetapi, setelah menemukan flash disk itu, Sam malah ditodong senjata oleh Lara, yang mana Lara masih dipengaruhi oleh chip itu. Dan keberadaan Lara adalah perintah dari si petugas. Sam pun dibawa kembali ke markas. Dan karena Sam yang merupakan seorang jenius dalam bidang komputer, ketika flash disk itu dibuka, maka otomatis akan mengirim data ke banyak email, hingga bukti kejahatan pun dapat diketahui oleh banyak orang secara bersamaan. Lalu, Lara pun diperintahkan untuk segera membunuh Sam. Dan di tengah-tengah pergelutan mereka, Sam pun mencium Lara. Dan ternyata, ciuman itu mampu menyadarkan Lara, dan mereka pun membunuh pemimpin mereka. Kemudian di ending, mereka pun dapat terbebas dari tempat itu. Terlihat banyak mobil polisi yang datang, dan kejahatan pemerintahan pun akhirnya terbongkar. Dan film Boy Seven pun berakhir. So guys, itulah alur cerita dari film Boy Seven. Untuk saran dan kritik bisa kalian tulis di komen ya. Like jika kalian suka dengan video ini, dan subscribe jika kalian tertarik dengan konten yang channel Budak Bihbul buat. And see you on the next video. Hatur nuhun.